ada yang mau saya tanyakan. Ka'bah itu sebelumnya tempat ibadah siapa? Itu aja Ya. dulu. Pertanyaan yang bagus, Bapak HDS ya. Pertanyaan Bapak HDS, Ka'bah itu dulunya tempat ibadah siapa? Ka'bah itu pertama sekali itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, dan kami mengetahui hal itu informasinya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah. Lalu kemudian yang namanya manusia ya, kalau sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, kemudian mereka menyimpangkan, muncullah salah satu tokoh bernama Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay ini salah satu petinggi di Jazirah Arab pada waktu itu. Maka si Amru bin Lu'ay kemudian mengizinkan menemukan berhala-berhala ya ketika dia berkunjung ke negara lain lah. Saya kurang ingat saya itu, entah ke Mesir entah kemana. Dia menemukan patung-patung Lata, Al-Manat, Al-Uzza, karena Lata, Al-Manat, Al-Uzza itu secara historis adalah nama-nama tokoh-tokoh yang dijadikan dewa. Lalu si Amru bin Lu'ay ini kemudian meletakkan berhala-berhala tersebut di Ka'bah yang tadinya adalah tempat ibadahnya umat Islam dari kalangan Nabi Ismail alaihissalam, warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi begitu ceritanya. Kemudian Nabi Muhammad kembali memurnikan, kembali mengembalikan, sama sebagaimana orang-orang Yahudi mengembalikan sinagog mereka atau Baitul Maqdis ketika dikotori oleh orang-orang Romawi pada zaman Yudas Makabe. Ya, di mana sinagog-sinagog, di mana bait Tuhan mereka dilemparkan kotoran dan diletakkan, dipaksa mereka untuk mengotori diri, menajiskan diri mereka. Dan itulah cerita singkatnya terkait tentang Ka'bah, brotherku. Silakan. Oke, terima kasih. Saya nggak perlu bantah dan saya juga nggak perlu respon karena itu bukan keimanan saya cuma perlu tahu saja. Yang kedua, karena Ka'bah tadi dibangun oleh Ibrahim sama Ismail, ya, yang saya mau pertanyakan adalah apakah dalam pengetahuan Ibu Rifa, bahwasanya Ka'bah itu adalah merupakan kiblat para nabi yang diutus ke Bani Israel? Itu saja. Setahu saya kiblat para nabi itu kiblat para nabi itu awalnya ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Dan saya tidak tahu nabi-nabi mana saja yang arah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, nabi-nabi siapa aja yang arah kiblatnya awalnya ke Mekah. Tetapi pemindahan Ka'bah ke Mekah itu ada di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memilih tempat yang dia senangi untuk dijadikan kiblat, maka Rasulullah memilih Ka'bah. Dan kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga, pemindahan kiblat itu sudah dinubuatkan kepada Bani Israel. Dan saya bisa membuktikan, walaupun pembuktiannya itu harus saya bongkar dari kitabnya, walaupun saya harus membongkarnya dari kitab yang diklaim sebagai Torah, Zabur, dan Injil saat sekarang ini. Saya bisa membuktikan ada indikator memang arah kiblat itu akan berpindah. Karena Allah sudah katakan juga, arah pemindahan kiblat itu sudah diketahui oleh orang-orang ahli kitab. Kalau mereka betul-betul menguasai kitab suci mereka. Hayalnya keingkaran mereka kan, mereka nggak mau. Kurang lebih seperti itu, brotherku. Dan ini semua termaktub dalam surah Al-Baqarah. Saya tunjukkan ayatnya kalau memang butuh ya. Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, berarti penentuan dari informasi Rifa, penentuan kiblat itu adalah sesuai apa yang diinginkan oleh manusia, bukan oleh yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan salah. Nabi, seperti itu. Gak gitu cara berpikirnya, kalau Pak. Saya simak, tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Salah, Bapak salah. Iya, Rifa tadi bilang, Rifa bilang tadi sesuai ke arah mana
Nabi itu menginginkan. Enggak, report ada yang mengatakan. Tapi kalau Enggak, saya salah Anda ya. yang salah. Ini nge-framing aja. Kalau Bapak nggak ngerti, saya yang Aduh, luruskan. silakan. Pak, kalau dikatakan keinginan apapun yang di dalam Islam itu atas keinginan Nabi itu fatal, salah. Kenapa? Nabi tidak bisa memiliki keinginan tanpa izin Tuhan. Sama seperti ini nih. Saya yang izinkan kamu memilih mana yang kamu makan. Artinya bukan Nabi yang suka-sukanya aja, suka nenek moyangnya, bukan. Tapi izin saya memberikan pilihan kepada Nabi tersebut. Yang namanya Tuhan, ya, dia yang menjadi otoritas tertinggi. Bukan Nabi saya yang suka-suka bapak moyangnya, bukan. Nah, Allah saya memberikan pilihan. Ya, Allah saya memberikan pilihan. Kenapa Allah saya akan memberikan pilihan? Karena tentu Allah saya tahu ini manusia apa yang akan dipilih. Kecuali Tuhannya nggak maha tahu loh ya Pak. Mohon maaf nih. Tuhan saya kan Tuhan yang maha tahu tuh. Kecuali ada Tuhan dia nggak tahu apa-apa tuh, dia kasih pilihan manusia, tiba-tiba manusia salah, dia pula yang menyesal ya kan. Udahlah dia ciptakan manusia dengan free will. Nanti kau ini kini ya, tiba-tiba manusia salah, dia nggak tahu-tahu pula itu. Kan lucu Tuhan. Kalau Allah saya, apapun yang dia tetapkan, apalagi terkait Nabi saya, tentu dia maha mengetahui. Apa contoh kenapa saya katakan dia maha mengetahui? Coba bayangkan kalau Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad memilih kiblat itu dan pindah ke Mekah. Emang sampai sekarang kami nyaman ini berkiblat ke Baitul Maqdis, diganggu sama orang Zionis ini. Allah udah tahu bahwa peristiwa hari ini akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh penjahat-penjahat atas nama Tuhan merebut Baitul Maqdis itu akan terjadi. Dan ternyata setelah Rasulullah memilih memindahkan Ka'bah, dan pemindahan Ka'bah itu sebenarnya sudah dinubuatkan, bahkan orang Yahudi Samaritan, ya, usah banyak cerita dengan Kristen nggak tahu apa-apa. Ini kita bicara Yahudi. Orang Yahudi Samaritan aja mengatakan bahwa Bait El itu bukan di Baitul Maqdis tapi Gunung Gerizim. Karena dalam Taurat Samaritan dikatakan Baitul Maqdis di Gunung Gerizim. Orang Yahudi aja nggak semua yang sepakat bahwa kiblat atau Baitul Maqdis itu ada di Yerusalem. Ini Yahudi. Maka ketika mereka saling bersengketa, ternyata nubuatan pemindahan kiblat itu menurut Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Mekah. Kenapa? Karena memang Mekah di awal adalah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu, Pak. Bukan nenek moyang, bukan nabi kami, bukan, sorry ya. Agama kami ini bukan doktrin. Agama kami adalah wahyu. Karena apa yang dipilih Nabi, apa yang dia katakan, itu menurut bimbingan Allah. Tauqifi, ilham, wahyu. Gak ada cerita dalam Al-Quran, dalam Islam itu, Nabi Muhammad, menurut pendapatku bukan dari Tuhan. Menentukan hukum, suka-suka nenek moyangnya. Bahkan ketika Rasulullah berbicara dengan orang-orang perkara dunia, kata Rasulullah, masalah duniamu engkau yang lebih tahu. Tapi kalau hukum-hukum datang dari Allah, Rasulullah sampaikan. Pemindahan kiblat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kan sudah saya katakan tadi. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nih, saya katakan nih. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, munasabah korelasi surah Al-Baqarah 142 dengan ayat sebelumnya. Al-Quran masih terus menyangkal bahwa orang Yahudi, ya, menyangkal pandangan orang Yahudi, meskipun pandangan ini juga dipegang kaum selain mereka, kaum musyrikin, ya, yang mencela perpindahan kiblat dan penggantian hukum syariat atau nasah wa mansuk. Nah, jadi disinilah dijelaskan bahwa sebenarnya kata Allah, pemindahan kiblat itu sebenarnya sudah diberitahukan bahwa nanti kiblat itu akan berpindah. Dasar memang orang-orang ular beludak ini aja suka-suka nenek moyangnya, karena mereka tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepada Nabi Muhammad yang lahirnya di Jazirah Arab. Rasis. Maunya pokoknya dari keluarganya aja terus. Pokoknya keturunan kita aja itu, nenek moyang kita aja itu. Kalau orang Yahudi sombong, songong, masih oke lah. Karena memang mereka keturunan dari Nabi Musa. Keturunan dari Yakub alaihissalam. Yang saya bingung ada orang di luar Yahudi yang songong, sotoy, na'udzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa orang Yahudi, ngaku pula orang Yahudi. Ini yang nggak saya terima. Silakan Pak.
Oke, saya kira penjelasannya terlalu melebar kemana-mana, terlalu ikut hawa nafsu. Saya cuma tanya tadi masalah Pak, saya apakah itu bukan pengen budak mengadili Bapak ya. loh. Masa saya harus Iya, ngikutin saya cara berpikir enggak, Anda? enggak, Ini lucu orang enggak Kristen. terlalu Tunggu sebentar. enggak Paling terlalu liar pantang depan kemana-mana. saya, Jangan orang jangan Kristen jangan bertanya, jangan terus kita bersayap menjawab sesuai dengan kemana-mana. keinginan dia. Loh, Ja- saya ya, suka, jangan saya di sini justifikasi. tidak berhak diintervensi, kecuali Anda Oke, bayar saya untuk menjawab semua pertanyaan pertanyaan Anda ketiga. sesuai keinginan Anda. Udahlah Anda bertanya ke saya, Anda pula yang Oke, ngatur saya. pertanyaan ketiga. Inilah adab Pertanyaan orang ketiga. Kristen. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Iya. Kebiasaan nih orang Kristen nih. Pertanyaan ketiga bisa. Kalian diam dulu. Gantian dulu. Dengar ya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, Gantian dulu. Jangan kayak pasar ya, teman-teman, gantian. Iya. Ya, saling mendekapi nanti. Jadi Ya. sebenarnya gini. Masalah Ka'bah itu yang asal mulanya berasal dari Nabi Ibrahim. Kemudian sesuai dengan Juga ayat terima dibacakan oleh Uniripa itu di ayat Al-Baqarah, wa yarfa'u Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah itu. Kenapa kemudian Ka'bah dijadikan kiblat? Sebelumnya memang di Baitul Maqdis letak Ka'bah yang pertama, namun kemudian karena apa alasannya? Di Ka'bah pada waktu itu dikuasai oleh kaum Quraisy, kaum kafir, di situ banyak berhala. Lalu kemudian dipindahlah kemudian Baitul Maqdis itu ke Ka'bah kiblat kita. Itu kan di Makkah Barokah. Jadi Mekah itu adalah tanah yang diberkahi. Jadi bukan bangunannya sebenarnya, tetapi tanahnya yang diberkahi. Seandainya Ka'bah itu sekarang itu dihancurkan, ada roket bom kemudian meletus hancur Ka'bahnya, itu tidak ada masalah, tetap kiblatnya adalah tanah yang diberkahi, yaitu di Mekah. Gitu aja. Kita bisa bangun lagi Ka'bah itu. Gitu. Maksudnya gitu ya. Lanjut Uni. Iya, jadi gini, Ustadz Arif ya, saya mau menegaskan, kalian umat non-Islam masuk ke Komar Islam ini diizinkan bertanya, hak jawab ada pada kami. Kenapa kalian selalu membawa, mohon maaf ya, membawa sifat-sifat penjajah sih? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Kenapa kalau kami menjawab itu harus sesuai dengan yang kalian mau sih? Kami tidak dibayar loh menjawab kalian loh. Kami ikhlas dan itu kemauan kami. Bahkan kami di sini itu di komal kami sendiri loh. Ini komal Islam. Maka ketika kami menjawab, kecuali jawaban kami misal sambil menghujat Tuhan kalian, itu kami salah. Kecuali ketika kami menjawab misalkannya sambil merendahkan harga diri kalian, itu salah. Ketika kami menjawab menggunakan akal, critical thinking, ilmu pengetahuan, kok nggak terima, malah bilang melebar. Kalau tidak siap mendengarkan jawaban, jangan bertanya. Kata Imam Syafi'i, kalau kau tidak sabar dengan mencari ilmu, rasakanlah pedihnya kebodohan. Udah bertanya, dijawab, kita pula yang diintervensi. Ini akhlaknya kalian, kebiasaan. 1, 2, 3, 4, 5. Hampir banyak dari kalian begitu. Kami menjawab. Cara kami menjawab bukan seperti yang kalian mau. Tapi seperti yang kami mampu. Giliran kalian bertanya, kami jawab. Kecuali. Kalian bayar saya. Saya bayar 1 jam Uniripa, 5 juta. Tapi jawab sesuai dengan yang saya mau. Itu loh. Kalau nggak terima dengan jawaban saya, ya sudah. Berhenti bertanya. Saya nggak mau sama Unirifa deh. Kayaknya kalau Unirifa pasti ditampol saya. Malu saya. Ayo sama Ustadz Arif aja. Enak kan begitu. Ini ada Bang Otak Waras. Ada Bang Dato. Ada Ustadz Arif. Saya kalau tanya sama Unirifa nggak sanggup saya mendengarnya. Karena kebenaran yang diberikan menyakitkan hati saya. Jangan tanya saya. Ya dibully lah, masa enggak pula? Karena gini, semakin beredarnya informasi dari para apologet, mereka yang berpikir akan merenungkan, mereka yang memang jahil akan tantrum, mencret, ngamuk-ngamuk. Dan itu ya sih karena gini, lu gimana caranya mau membantah kebenaran kok? Gimana mau menunjukkan sesuatu yang benar dari ketidakbenaran? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang relevan. Saya bilang, saya ini adalah istri Pak Jokowi. Tiba-tiba pas ditanya, bener nggak kamu, mana buktinya? Oh nggak ada. Ya bohong. Gitu. Ya silakan. Ini
Bang HDS izin ya, tolong ya. Kami di sini bukan orang yang ingin menampar kalian dengan iman kalian, tapi kami menampar logika tuh enggak apa-apa. Karena terkadang umat Kristen kalau bertanya, kami dipaksa mengikuti logika kalian. Nah, saya Bawa menjawab, happy saja, saya bawa happy. buka, ya, kalau saya tipikalnya menjawab, logika yang kalian miliki itu saya tolak dulu. Dengan cara apa? Metode komparasi. Saya tidak mau Happy aja, ketika bawa ditanya, asik aja. ya, saya tidak mau ketika ditanya, kalian memaksa kami mengikuti parameter logika kalian, karena kami umat Islam diajarkan untuk tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah gitu, jadi saya sekali lagi tegaskan, kami di sini tuh nggak digaji loh, Bang Ustadz Arif nggak digaji, Bang Datuk nggak digaji, kami Bawa atas asik kesadaran aja, sendiri. enjoy aja. Nah yaudah, silakan bertanya lagi, Oke. dan jangan pernah intervensi jawaban kami. Kalau tidak Enggak, suka dengan jawaban kami kita nggak enggak ada apa-apa. intervensi, hanya saja meraba. Udahlah, lupakan semua. Oke, yang ketiga, berarti benar adanya telah terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Aqsa ya mungkin, kalau saya tidak salah. Jadi Mana ada Baitul Aqsa, Bang? Baitul Waduh. Maqdis ke Mekah. iya, Masjidil Aqsa ya. Jadi Bukan. perpindahan telah terjadi. Dari Baitul Maqdis ke Mekah. Oh gitu, bukan menuju itu. Oke, oke lah. Berarti itu benar adanya telah terjadi perpindahan ya. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah Musa, Daud, Yesus berkiblat ke arah kiblat yang telah berpindah itu? Itu saja. Nah, itu saya nggak tahu. Tetapi mereka berkiblat itu iya. Tapi arahnya kemana? Saya kan sudah jawab tadi tuh. Abang masa nggak dengar jawaban saya? Kan saya sudah jawab di awal. Jawabnya, Tapi yang saya dengar jawaban dari saya itu, adalah dari Ripa mengambang, nggak apa? ya, Saya bukan tidak mengambang. tahu siapa nabi yang mengarah ke sana kan gitu. tadi jawaban Ripa. Nah, mantap. Nah, Ya udah itu jawabannya. oh artinya nggak tahu, nggak pasti Ya, nggak tahu. bahwasanya Musa, Daud dan para nabi yang lain dan juga Yesus atau Isa, istilah Islamnya Isa Itu kan alaihissalam. hanya ke dalam satu suku saja, Bang, bukan di mata orang alamin. Jadi orang cuma Yahudi saja di situ kan. Maka di kiblatnya itu di Sebenarnya jawaban saya itu udah clear banget loh Ustadz Arif. Saya udah bilang gini loh. Saya tidak tahu nabi-nabi mana yang kiblatnya ke Baitul Maqdis, nabi-nabi mana yang kiblatnya ke Mekah. Kalau ditanya apakah Ibrahim di Mekah, itu iya, karena yang mendirikan adalah Abraham, Ibrahim, dan Nabi Ismail. Lalu saya sudah jawab lengkap komplit pakai telur. Saya nggak tahu nabi mana yang arahnya ke sini, kan sudah saya jawab, Bang. Oke. Kan begitu, Cina. Iyo. Oke, Lanjut. Kita nggak ngurus itu bang. Yang sekarang kita ngurusnya kiblat umat Islam itu ke Mekah, ke Ka'bah. Ya udah selesai. Bukan. Enggak. Oke lah, selesainya. Next pertanyaan aja, Bang. Saya nggak Iya. soalnya ya lanjut pertanyaannya. Oke. Atau ada keganjilan di situ, mungkin bisa disampaikan keresahannya Anda. Tapi kalau kita saya bicara enggak perlu ada keresahan nanti, saya akan mengeluarkan apa kajian-kajian yang sama ini saya pelajari dari kitabnya orang Yahudi. Gitu. Artinya begini. Tapi nggak tahu ya. Silakan Anda menerjemahkan sendiri. Saya coba menyampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau Musa, Daud dan Yesus tidak tahu bahwasanya atau belum tahu atau katakan kita tidak tahu kemana arah mereka berkiblat. Apakah ketidaktahuan kita itu kemana arah mana mereka berkiblat? Apakah mereka pantas dikatakan Islam? Yang penting ke Bait Allah bang. Saya jawab itu. Ini Jangan pertanyaan emosi dong. lucu. Jangan- Ya saya jawab. jangan Saya nggak emosi. Inilah Kristen kadrun. Bang, tertawa, tersenyum lembut itu belum tentu baik loh Bang. Psikopat juga bisa tersenyum ketika bicara. Keras belum tentu jahat loh Bang. Keras itu kadang menekankan supaya orang nggak lama-lama dalam kebodohan. Gini, pertanyaan ini lucu. Ini logika yang mau saya berangus ini. Bagaimana mungkin dikatakan dia Islam sementara kalian nggak tahu kalau dia berkiblat kemana? Saya mau tanya kepada Anda. Menurut Anda Abraham itu Tuhannya siapa?
Kalau aku ditanya siapa Tuhannya, yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk sama aku, bukan. orang Saya Mekah. bisa juga menjawab seperti itu. Saya tanya, siapa nama Tuhannya Abraham? Jawab, singkat, padat, cepat, nggak usah bertele-tele. Biar saya bongkar logika Anda di sini. Tunjuk kepada saya, Yod Heh Vav Heh itu namanya siapa? Apa panggilan untuk Yod Heh Vav Heh? Sebutkan jelas, singkat, padat menurut orang Yahudi. Nggak usah banyak Yod cerita. Heh Vav Heh panggilannya adalah Elohim. Tuhan Yesus ya. Pak, dengar ya. Yod Heh Vav Heh itu Anda panggil dengan Elohim, Anda mempertontonkan ketidaktahuan Anda. Yod Heh Vav Heh itu tidak sama dengan Elohim. Yod Heh Vav Heh itu Yod Heh Vav Heh. Elohim itu dari kata singularnya Eloah, ilah, alaha, jadi Elohim. Kok Yod Heh Vav Heh sama dengan Elohim? Saya minta melafazkan Yod Heh Vav Heh itu nama Tuhannya kayak mana? Tertulis tetragramaton Yod Heh Vav Heh, panggilannya kayak mana? Apa mereka nggak pernah nyebut nama Tuhannya seumur hidup? Jadi ketika Anda bertanya, oh kiblatnya aja kalian nggak tahu, kok kalian bilang dia Muslim? Yang lucunya ini kalian nggak tahu siapa nama Tuhan yang disebutkan oleh Musa. Bentar dulu, kalian nggak tahu siapa nama Tuhan yang disebutkan oleh Abraham. Tiba-tiba kalian mengklaim bahwa mereka itu Tuhannya sama dengan Tuhan kalian. Yang lebih lucunya lagi, mereka nggak pernah menyembah manusia, kalian nyembah manusia. MU ni emang klub pantek ni. Ini lucu. Jadi cara berpikir itu nggak kayak gitu. Itu cacat berpikir namanya. Dalam Islam, arti Islam itu apa? Bukan kiblat yang menjadikan orang Islam. Islam itu dari kata aslam, salim, salam. Islam itu esensinya adalah orang yang patuh kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa kami berhak mengatakan Abraham itu aslam? Karena memang dia patuh. Apa buktinya? Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, siapapun namanya menurut Abraham, tapi kami yakini namanya adalah Allah, dan Abraham pun menggunakan nama itu, dia patuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, Abraham, korbankan anakmu yang tunggal, anakmu yang sulung, korbankan, aslam dia, patuh dia. Maka esensinya Abraham seorang yang salim, aslam. Karena dia membawa damai. Kenapa? Karena Tuhan berfirman melalui Abraham. Yang lucu adalah ini, orang Kristen, bukan keturunan Yahudi, nggak kenal dengan Yahudi, ngaku-ngaku Abraham itu Tuhannya Yesus. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Yesus baru lahir di abad pertama. Konsep ketuhanan kalian aja beda. Ketemu orang Yahudi kalian diludahi. Jadi kami tidak perlu, kami umat Islam tidak pernah mengaku-ngaku perlu harus sama dengan orang Yahudi Tuhannya. Tapi kami dapat informasi dari Al-Quran, Abraham itu aslam, Muslim. Faktanya apa? Esensi dari aslam adalah dari kata salam, salim. Imut dulu yang lain. Aslam, tunduk, patuh. Muslim. Muslim itu pribadinya. Abraham itu Muslim karena dia tunduk patuh kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Syariatnya sama X, Y, di mute, jangan dibuka dulu. Ya. Jadi gitu. Ini logika cacat di bawah. Makanya saya bilang, jangan paksa logika kita sama. Ya. Logika kami umat Islam ini tidak bertentangan dengan kaidah natur manusia. Bagaimana mungkin? Ini saya ulangi sekali lagi ya. Masa ketika kalian nggak tahu mereka kiblat kemana? Kan saya sudah bilang, Abraham itu dia yang membangun Mekah. Nenek moyangnya Moses, Yakub, Daud itu adalah Abraham. Kalau kami tidak tahu Musa menghadap kemana, tapi perhatikan, saya kasih tahu Anda, kan saya sudah bilang, indikator bahwa Musa menyembah berkiblat ke apa namanya ke Mekah. Kami bisa tunjukkan indikatornya bahwa dia dari Mesir minta keluar dari Mesir untuk pergi berziarah. Ada rabi-rabi, bahkan salah satu tokoh Yahudi sendiri pernah mengangkat ini dalam bukunya. Ini pernah menjadi kajian kami. Kalian Kristen, kalian nggak paham ini. Kami mengkaji ini bahwa dia pernah keluar dari daerah Mesir dan Yerusalem. Buat ngapain? Buat berziarah. Hagak itu bahasa Ibraninya haji, hagak ziarah. Ya, jadi tolong ya, kalau Anda bukan orang Yahudi, ya perspektif Kristen aja lah. Karena kalau kita bicara Yahudi nanti ribet kalian, nanti blunder kalian di hadapan kami, gitu ya. Jadi aslam Muslim artinya tunduk patuh kepada Allah. Dan yang jelas dipastikan kalau Anda bilang, oh Abraham tidak menyembah kepada Allah, jangan karena di kitab karangan manusia itu tidak tertulis kata Allah, kalian katakan Tuhannya bukan Allah.
Ketika ditanya emang Tuhannya siapa? Yod-Heh-Vav-He. Gimana cara menyebutkannya? Elohim. Udahlah. Yang penting yang pasti dia bukan Yesus. Kalau kalian bilang begitu, ya bukan Allah. Siapa bilang? Bukankah kata Allah sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada? Bahkan kalian ketika ditanya kok kalian pakai kata Allah, kitab kalian, ya sebelum Islam hadir kan orang Nasrani udah pakai kata Allah duluan. Nanti lucunya kalian hipokrit. Bunglon. Makanya saya tanya, kalau kalian merasa Abraham bukan Muslim karena kata kalian dalam kitab kalian tidak ada kata Allah untuk nama Tuhan, ya dia juga bukan Kristen, dia bukan penyembah Yesus karena dia tidak mengenal Yesus. Yesus itu sebagai Tuhan nggak pernah ada sebelum di dalam kitab kalian sebelum lahir. Akui itu. Apa hebatnya kalian kalau gitu dibandingkan umat Islam? Sama-sama nggak diakui kok. Setidaknya orang Yahudi mengklaim. Rabbi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He Rabbi Ki abad 10 dengan kata Allah bukan Yesus. Tanya orang Yahudi, Yahudi, kenal nggak Yesus? Diludahi kalian. Yahudi, konsep ketuhanan kalian dengan umat Islam sama nggak? Coba kalian cross check berapa banyak Rabbi Yahudi mengatakan sembahan kami sama. Kami nggak perlu, umat Islam nggak perlu ngaku-ngaku. Kalau kalian Kristen mengatakan Abraham Tuhannya bukan Allah karena kitab kalian kan kitab LAI yang menerjemahkan, yang bikin malu tuh gini loh bang ya. Bukan, Tuhannya Abraham bukan Allah. Di terjemahan kalian kata Allah kalian tuliskan. Masih konsisten orang Yahudi tuh. Nama Tuhan kami bukan Allah, tapi kami panggil Hashem, tapi Yod-Heh-Vav-He. Ya, tapi konsep ketuhanan kita sama dan esensi Tuhan kita sama dan Tuhan kita sama. Tapi kami tidak menyebutnya dengan Allah. Masih mending konsisten orang Yahudi, nggak ada ditulis kata Allah dalam Tauratnya. Kalian nggak tahu malu. Abraham Tuhannya bukan Allah, tapi di terjemahan kalian tulisannya Allah. Malu nggak tuh? Malu. Nih saya kasih data ya. Saya membuktikan orang Yahudi sendiri mengklaim, mengaku nama Tuhan mereka itu adalah Allah. Tuh, siapa nama tokohnya? Rabbi Yosef, Rabbi Sadia Gaon namanya. Nih. Ya, dan data ini saya kutip dari Kristen ya. Data ini saya ambil dari punyanya Ibu Rita Wahyu nih, Sarapan Pagi Biblikal, seorang pengajar bahasa Ibrani ya. Bu Rita Wahyu namanya, nih orangnya nih. Kalau kalian pengen tahu ya cari sendirilah. Nih, ya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh. Namanya adalah Rabi Sedia ben Joseph. Ya, Sadia Gaon, Rabi filsuf Yahudi. Ya, yang menerjemahkan bahasa Ibrani Torah ke dalam bahasa Arab. Lihat di sini nih. Nah, dalam kitab Sefaria, Genesis, ya chapter berapa itu? Sorry, Genesis chapter 1. Ya. Di sini apa dia tulis? A son of Allah. Dia tulis Allah di sini. Jadi kalau kalian Kristen ya lucu. Sementara ini Rabi Sadia Gaon ini tapi kami nggak bangga, saya nggak bangga. Saya biasa aja. Kenapa? Karena saya nggak perlu mengklaim orang Yahudi itu Tuhannya sama dengan saya. Karena yang memangnya Tuhannya satu, nggak ada Tuhan banyak. Tuhan itu cuma satu. Hanya saja ya, ada orang-orang yang sesat dan tersesat lagi menyesatkan mengklaim bahwa Tuhan itu berbentuk, berwujud. Karena ada orang-orang yang bahkan jangankan bahasa Semitik seperti bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja dia baca bisa sesat dia. Karena doktrinnya sudah ada. Contoh, barang siapa yang membenci ibumu, bapakmu. Oh, arti membenci itu meninggalkan loh. Nggak nyambung, saudara-saudara. Nah, itu namanya sesat lagi menyesatkan. Seenak bapak moyangnya mengganti-ganti bahasa gitu. Ya, wajarlah banyak orang tersesat karena bahasa. Jangankan bahasa Ibrani dan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mereka tersesat. Begitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ibu Smart. Ya, selamat pagi Uni. Ya Ibu, silakan Bunda. Begini Uni. Kalau masalah Abraham, kita harus belajar sejarah dulu. Ya, kenapa? Fakta sejarah tidak seperti yang Uni katakan. Jadi kalau kita tidak belajar sejarah, jangan kita klaim-klaim sesuai dengan narasi kita sendiri. Bentar Bunda Smart. Sebelum Bunda menjelaskan sejarah, saya boleh tahu tidak? Siapa sejarawan
Dan Nggak, apa saya nggak buku mau. sejarah yang memuat tentang Abraham dan Moses? Tolong ditunjuk ke saya. Iya, sekarang kita bukan belajar masalah buku. Masalah sejarah Uni emang nggak. Uni Sejarah tidak itu apa, Bunda? Sejarah itu Sekarang apa? saya tanya, nggak usah melenceng-melenceng. Nggak usah Kok melenceng-melenceng. malah marah saya mau tanya tanya? sama, Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Nah. kalau memang Kok marah ke kalau saya? memang Uni, Saya tanya kalau sejarah. memang Sejarah itu apa? sebentar, jangan Uni aja yang bicara, sebentar. Loh, Kalau Anda memang kok Uni marah-marah ke saya mengkonfirmasi Iya. kepahaman Anda tentang sejarah. Saya tidak marah, saya hanya suara saya tegas, ya, saya Ya, tidak marah. saya juga tegas. Tunjukkan kepada saya iya, siapa jangan- tokoh sejarah jangan yang Anda menuliskan kisah hidup Abraham Ya, dan sekarang Moses. saya tanya, kalau Anda mengetahui masalah Musa sampai Abraham, saya mau tanya sama Uni, coba ceritakan dulu bagaimana ceritanya bangsa Israel sampai ke tanah Kanan. Bagaimana peristiwanya itu? Saya akan Ceritakan jelaskan. dulu. Diam Ya. dulu. Bu, saya sudah jelaskan sama Bang HDS. Jangan paksa logika Kristen untuk disamakan dengan logika Muslim. Saya tidak pernah mengklaim Yang Abraham dan memasakkan si aduh. Uni. Loh, Uni Ibu yang ini baru masakan. ini baru saya ngomong barusan ini. Ibu dengar dulu poinnya biar kita enak diskusinya. Ibu kan masuk ke sini, ya kan? Nih, saya ceritakan kronologisnya nih. Ibu masuk ke sini. Ibu bilang begini ke saya. Kalau Uni tidak tahu sejarah, jangan bicara tentang Abraham dan Musa. Saya bingung. Ya, lanjut, Sejarah. Lanjut. Ini kan lagi saya lanjut. Ya udah Bu, dengar dulu. Saya mau dengar. Saya bingung, Bu. Saya sebagai mahasiswi bingung. Hah? Sejarah Abraham dan Musa? Emangnya ada sejarah Abraham dan Musa? Emang ada sejarahnya? Ada dah. Di mana tertulis dong. buku sejarah apa yang menulis dan siapa sejarawannya yang menulis itu? Di luar kepala saya, nggak usah ditulis. Ya, mana? Saya udah baca semua tuh. Ya makanya saya tanya buku sejarahnya apa dan siapa sejarawannya. Nggak perlu, Biar saya belajar nggak sama perlu. Ibu. Nah, Oten betina. Goblok. Loh, Ibu Saya- kata lu, tapi Ibu masa-masa saya sok-sokan Ibu ini berarti. Dengerin. Kok Ibu Dengerin. suka-suka Nanti nenek paparan- moyang Ibu masuk koma? Nanti paparan saya bisa diklaim sama Saya orang-orang kalau tanya. saya salah. Siapa sejarawannya dan apa buku sejarahnya? Kok Ibu bilang nggak perlu dijelaskan? jangan Lucu berdasi Anda. begitu. istighfar, Loh, istighfar. Jangan mengatakan Abraham Kok Islam. suka-suka Nggak nenek bisa moyangnya aja begitu. masuk komal kita? Kami Loh, kok tentang nggak itu. bisa? Saya Abraham minta itu saya tidak tunjukkan ada sejarah Islam. kok. Saya malah tanya. Ini kenapa mama-mama jualan sari roti naik ke sini minta saya jelaskan sejarah Abraham? Emang ada sejarahnya Abraham? Hei, Ini Abraham dia itu jadi di bukan tokoh pasar. sejarah. Diam dulu ADS, Pasar. diam dulu. Pahami, diam dulu. Jangan atur saya. Hei, mama-mama tukang jual sari roti, dengarkan saya baik-baik. Saya mahasiswi loh. Tolong, Sama-sama mama. jangan. Aduh, ini orang. Anda laki-laki atau perempuan gak sih? Anda masuk ke komal saya mengklaim kalau nggak ngerti sejarah jangan bahas Abraham dan Musa. Sejak kapan saya bilang bahwa Abraham Moses itu adalah tokoh sejarah? Hei kalian, astagfirullahaladzim, inilah kalian kebanyakan makan kecap sama babi. Ya, yang namanya tokoh sejarah itu adalah tokoh yang masuk dalam ranah ilmiah. Karena kata sejarah itu berasal dari kata sajaratun. Arti sajaratun artinya pohon. Pohon itu identik dengan akar. Maka kita kalau ingin tahu sejarah seseorang, kita kulik-kulik akarnya. Kita tahu dari tokohnya. Kita tahu dari bukti-bukti empiris. Abraham dan Moses itu tidak ada bukti empiris. Tapi mereka tokoh teologi. Adanya dalam kitab yang diklaim suci. Dalam kitabnya orang Yahudi diklaim suci. Dalam kitab Al-Quran diklaim suci. Klaim Al-Quran bisa dibuktikan, klaim kitab lain nggak tahu saya, bisa nggak dibuktikan. Sejak kapan ada sejarawan yang bisa menuliskan Abraham dan Musa? Siapa nama sejarawannya? Ai Majang, sari roti, ai sari roti. Lanjut. Ya, Kristen ya. Kristen dia. Silakan saja, Bang. Oke, makasih Bang. Ini saya mau tanya sama Rifa. Kalau seandainya saya kan orang Jawa nih, Rifa orang Sumatera Barat. Tiba-tiba saya orang Jawa ini mengakui mengklaim. Saya tahu sejarahnya Rifa, keluarganya Rifa lah.
Misalnya dari apa tuh? Saya kenal si A gini. Nah, itu menurut tanggapan Rifa itu gimana gitu loh? Tergantung, pernah nggak ketemu? Tergantung, bentar dulu nih, kayak gimana sih ini nih kalau udah, saya bingung nih, udah dilempar belum, suruh jawab saya nih, dan saya jawab dipotong, saya nggak suka banget kayak gitu loh bang. Udah boleh dijawab nggak nih? Boleh nggak dijawab? Boleh nggak dijawab? Bahkan saya masih ingat loh pertanyaannya apa. Boleh nggak dijawab? Bisa nggak Rifa, ada orang Jawa yang menceritakan sejarah tentang Rifa yang orang Minang? Ya bisa, kalau dia pernah ketemu sama saya. Bisa kalau dia pernah serumah sama saya. Bisa kalau dia pernah bersua dan menikmati hari-hari bersama saya. Contoh, ya, ayah anak-anak saya orang Jawa. Saya orang Sumatera Barat. Kalau saya meningsoy, suatu saat dia boleh kok menceritakan hidupnya dengan saya. Orang saya pernah tidur bareng sama dia kok. Apa masalah? Hah? Tapi yang gak lucu itu adalah ketika ada orang yang gak pernah ketemu sama sekali, ngaku-ngaku tahu sejarah orang lain. Nah itu goplak. Ketemu aja gak pernah. Bahasanya beda. Nah makanya tidak pernah Islam mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah. Al-Quran itu wahyu. Sejarah itu adalah hasil upaya manusia sejauh penyelidikan mereka. Sementara Al-Quran adalah pemberitahuan Tuhan, bukan sejarah. Tapi wahyu, wa, ha, dan ya, artinya apa? Komunikasi antara Tuhan dengan makhluknya. Makanya Nabi Muhammad tuh nggak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar ilmu akademik yang belajar tentang antropologi bla bla bla. Tapi beliau diberikan wahyu, informasi yang diberikan oleh Tuhan kepada beliau, yang mana beliau tidak ada pada tempat itu. Ini yang disebut dengan informasi gaib. Apa dalilnya? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Ya, itu dalilnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, wal awal wal akhir ya. Jadi saya tadi lupa baca bismillah soalnya ya. Saya ulangin dulu. Bentar. Duh, tadi ditanya diem. Sekarang lagi ngomong. Udahlah ngomong dulu deh. Yo coba, udah boleh dijawab belum? Kalau nggak ulangin lagi dong. Ulangin lagi pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Pengakuannya berarti dari satu orang ya. Pengakuan dari wahyunya itu dari Muhammad ya, satu orang. Ya, oke, saya jawab. Wahyu itu nggak diturunkan rame-rame. Kalau diturunkan rame-rame namanya Tuhan kasih pengumuman. Ya. Jadi wahyu itu diberi, gini saya jelasin. Nah, ini makanya belajar ya. Wahyu itu dari kata wa, ha, dan ya. Para ulama mendefinisikan wahyu adalah informasi tersembunyi, bisa juga bisikan karena tersembunyi. Informasi itu cepat diberikan kepada hambanya, hamba Allah yang dipilih. Kalau seandainya rame-rame yang tahu bukan wahyu, itu namanya Tuhan kasih pengumuman, ya. Pengumuman, kunyatakan hari ini aku adalah Tuhan. Yang tahu berapa orang? Ada 1.500 orang. Ya udah, Tuhan kasih pengumuman. Yang namanya wahyu ya satu orang lah, Bang. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi, Rasul. Kalau rame-rame namanya pengumuman. Oke, lanjut. Ya, kalau seandainya ada orang seperti itu, tanggapan Rifa gimana? Yang seperti apa? Ya, mengaku-ngaku punya wahyu dari Tuhan gitu. Ya saya pelajari orangnya. Kalau orangnya pernah berbohong, berarti dia jangan-jangan berdusta. Kalau orangnya dari kecil bayi nggak pernah berbohong sampai dia wafat, kenapa saya tolak pernyataan dia? Toh dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Justru ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar, justru dia dimusuhi, justru dia diperangi, harusnya dia rugi dong. Maka ketika yang dia sampaikan ternyata secara ilmiah 1.400 tahun kemudian pernah diuji dan ternyata itu betul, kenapa saya tolak? Bukankah yang namanya Tuhan itu datang memang secara tradisi agama samawi mengutus para nabi, bukan mengutus dirinya. Yang nggak masuk akal itu Tuhan mengutus diri sendiri. Masuk akal Tuhan mengutus malaikat, Tuhan mengutus nabi, itu masuk akal karena itu adalah tradisi agama samawi. Tapi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu tradisi agama nggak ngerti. Ya, entah siapa ya itu yang punya konsep Tuhan mengutus dirinya sendiri itu. Ubi bakar. Ini bercanda. Jangan marah. Ya. Pagan. Ya. Aku mengutus aku ke hadapanmu. Menyamar pula jadi manusia kan. Nah itu yang nggak bisa diterima. Tapi kalau Tuhan samawi mengutus hamba-hambanya karena dia punya kuasa.
Apa kuasanya? Mengutus makhluk ciptaannya. Siapa makhluk ciptaannya? Malaikat dan juga manusia. Dari kalangan malaikat itu disebut dengan rasul, dari kalangan manusia disebut dengan rasul. Rasulullah, apa arti rasul? Pembawa arsalah, pembawa risalah. Gitu dia dalam Islam. Oh, berarti beda lah ya. Akalnya. Oh, beda dengan Kristen. Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan Bapak mengutus Tuhan anak. Yang lucunya Tuhan Bapak ini pernah ngutus malaikat dan pernah ngutus nabi. Tiba-tiba di abad pertama dia ngutus Tuhan anak. Ini baru lucu. Nggak terima saya itu. Kok aneh? Harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kok agak lain Tuhan ini. Biasanya Iya. dia ngutus nabi, sekarang dia utus dirinya sendiri. Yang adalah anak, yang adalah bapak. Kata Mikana, ya bapak ya anak juga. Entah mana satulah. Engkaulah bapak, engkaulah anak. Engkau dan aku adalah dia. Entahlah ya bang. Suka kalian lah. Agama-agama kalian kok. Sama lah. Kak, suka-suka kakak lah. Jadi kalau saya pikir Kok ya, suka-suka saya? Saya bicara kaidahnya ilmiah loh. Ilmiahnya apa? Al-Quran. Al-Quran ilmiah nggak? Ilmiah. Transmisinya ilmiah, kandungannya ilmiah, tidak bertentangan dengan akal. Saya nggak suka-suka saya, nggak boleh Islam itu suka-suka dia, Pak. Kalau suka saya berarti saya namanya adalah asumsionis ya. Seperti kalian, asumsionis. beda. Kalau saya kayak pribadi tiba-tiba Anda dari, agamanya apa? Tunggu dulu, saya nggak tahu agama Anda apa. Tadi saya bilang Kristen, pengikut Yesus. Orang Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan, Tuhan 3 tapi 1, 1 tapi 3, nggak masuk akal semua. Gimana mau bertanding akal dengan kami umat Islam? Waras sedikit dong. Orang Kristen ngaku agama samawi. Giliran ditanya, emang sama gitu agama kalian dengan orang Yahudi? Beda, Tuhannya beda. Orang Yahudi menyembah siapa? Yud-Heh-Vav-Veh, kalian menyembah Yesus. Orang Yahudi Tuhannya manusia, bahkan dikatakan dalam perjanjian lama, Allah bukan manusia. Lah kalian Tuhannya manusia. Beda lah Pak, emang beda jauh kita. Jangankan kami umat Islam, orang Yahudi aja ngudahin kalian, apalagi kami. Beda memang kita. Kalau perbedaan mah kita jauh beda. Tuhan kalian manusia, Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami, Tuhan Yesus itu di depan banyak orang dilihat. Tapi kalau Bapak pernah lihat Yesus? Bapak pernah lihat Yesus? Nabi itu, Bapak pernah lihat Yesus nggak? Bapak pernah lihat Yesus? nggak pernah. Pernah. Bapak jangan ngaku-ngaku pernah dilihat orang. Bapak aja nggak pernah lihat. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Lucu. Tuhan yang pernah kelihatan aja kalian nggak pernah lihat, terus kalian ngaku kalau dia pernah kelihatan. Bapak kan tahu kalau dia pernah kelihatan menurut penulis kitab Bapak yang nggak tahu siapa. Bapak kan dapat informasi dari buku yang tidak tahu siapa penulisnya, yang diklaim penulisnya Matius, Markus, Lukas. Bapak kan tahu dari buku itu kan? Bapak kan nggak pernah lihat Yesus. Nah lucunya Bapak yang nggak pernah lihat Yesus ngaku-ngaku Tuhan Bapak pernah kelihatan. Ini yang lucu. Kecuali Bapak pernah melihat Yesus betulan. Nah Bapak tunjukkan ciri-cirinya kayak mana. Kalau Bapak mengklaim bahwa Tuhan Bapak kelihatan hanya karena Bapak membaca kitab yang tidak jelas siapa penulisnya, itu nggak bisa diterima. Kecuali secara empirik Bapak bisa tunjukkan. Pernah tidak Yesus itu sebagai sejarah adalah Tuhan? Siapa sejarawannya yang menuliskan dia sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan ya. Kalau makhluk terkutuk mati di tiang salib teraniaya, itu memang masuk sejarah. Siapa namanya? Yeshua. Yeshua apa? Nggak tahu. Karena tidak ada yang memastikan Yeshua apa. Entah Yeshua bin Nun, Yeshua Barabas, Yeshua hantu belau, saya nggak tahu. Tapi memang diduga namanya Yesus. Nah dia mati terkutuk di tiang salib menurut tulisan Paulus Galatia pasal 3 ayat 13. Menurut orang-orang Sanhedrin, dia pertama mati dirajam baru digantung. Nah baca Sanhedrin. Sanhedrin itu literasi orang Yahudi yang kalian ambil kitab mereka. Dikatakan dia mati dirajam. Kalian bilang mati disalib. Pikul salib. Menurut orang Yahudi matinya dirajam, lempar pakai batu, jebar, jebar, jebar. Karena dia menghujat Tuhan. Lalu dia digantungkan di atas salib. Itu sejarahnya. Kalau kita ikuti tradisi Yahudi. Iya, di ayat berapa itu kan dia mati dirajam? Nggak ada di ayat Bapak di Sanhedrin. Sanhedrin itu literasi Yahudi. Bapak tahu nggak Sanhedrin apa? Nah, kalau orang di mana-mana Ay, tinggi, itu pasti sekali-sekali itu banyak gosip-gosip gitu. Kalau nggak ada gosip itu kitab Bapak. Kitab Bapak gosip. Bapak tahu nggak siapa penulis kitab Bapak? Bukit Golgota itu untuk apa? Ya siapa yang nulis? Coba tunjukkan kepada saya. Siapa yang memberitahu Bapak kalau Tuhan Bapak pernah jadi manusia? Siapa yang ngasih tahu? Nah, kakak kalau kayak gitu-gitu tanya yang Nabi. Ini kan lagi tanya saya. Saya lagi nanya. Siapa yang mengatakan pada Bapak Tuhan Bapak pernah jadi manusia? Jawab. Kalau nggak dibilang gosip loh. Kalau nggak jelas loh. Iya.
Kakak kan nanya Aduh, juga ke saya. Terus saya ya. bilang, kakak tuh tanya ke Nabi kakak, kok bisa Anda dapat Nggak wahyu? usah, saya nggak usah tanya ke nabi saya tanya sama orang Katolik aja, saya kasih Anda data. Kalau Anda memaksa saya untuk Anda tidak mampu menjelaskan siapa penulis kitab Anda, saya bantu Anda. Saya kasih Anda ilmu gratis cuma-cuma tanpa persepuluhan. Hari ini juga, ini bukan gereja, ini room Islam, di mana kami akan memberikan ilmu pengetahuan kepada umat Kristen selama ini mereka tidak tahu. Ini dia, siapa penulis kitab kalian? Nih saya kasih tahu Anda ya. Penulis kitab kalian. Jangan, saya tak apa-apa Anda menolak ilmu pengetahuan, tapi hak saya memberikan ilmu pengetahuan ya. Penyesatan kalau bagi saya. Ya udah silakan, itu Iya, urusan Anda. itu Emang bukan pengetahuan. emang pandangan Anda penting bagi saya? Nah, sama. Nggak penting pandangan Anda. Sama. Yang Saya penting juga itu nggak ilmu pengetahuan. Yang penting itu literasi. Nih literasi nih. Anda mau bilang saya sesat itu urusan Anda ya. Lihat nih Katolik identity nih, orang Katolik. Orang Katolik. Siapakah penulis kitabnya si Jojoba? Mari kita lihat. Apa kata orang Katolik? Nih ya. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ini baru gosip. Gosip Pak, kalau informasi yang tidak jelas sumbernya tuh gosip, gibah. dari Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Ini namanya gosip. banyak. Bentar dulu lah Pak, ini saya kasih ilmu bukan cuma buat Bapak, buat 3,0 orang ini. Bapak kalau nggak terima nggak apa-apa, saya nggak peduli kok urusan Bapak. Saya nggak ada kaitannya dengan Bapak, saya nggak kenal Bapak. Kok saya ingin edukasi. Bapak ngapain? Kayak gitu, kok Bapak ganggu saya menyebarkan informasi. Bapak menghalang-halangi saya dalam memberikan edukasi ke publik loh Pak. Bapak menghalang-halangi saya loh. Ya teman-teman, penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Nah, kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini sumbernya di mana? Catholic Identity Professional Development and Resources. Itu loh. Jadi kalau seandainya Anda bilang gosip, ya itu gosip barusan itu. Itu loh Pak. Silakan tanya aja. Udah cukup lah itu jadi istilahnya dari orang sering suruh minum kencing onta dari itu kan plus susu bisa. Memang ada Bapak dilarang minum kencing manusia sama Tuhan Bapak? Menyembuhkan. Ada dilarang sama Tuhan. Pak, pernah dilarang sama Tuhan Bapak nggak minum kencing manusia Pak? Itu aja kan. Gitu Kiki Fatmala tahu nggak? Dia tuh mati sebagai Kristen loh Kiki Fatmala. Dia minum kencing manusia loh, kencingnya sendiri loh. Itu kalau menurut Yesus kalau minum kencing sendiri berdosa nggak Pak? Coba Kiki Fatmala masuk neraka nggak gara-gara minum kencingnya sendiri? Ya. Tahu Kiki Fatmala kan artis besar? Kiki Fatmala itu mengkonsumsi kencingnya sendiri. Kata, lu gimana nih orang Kristen? Orang Kristen ini kalau punya standar nggak bisa penuhi loh. Ngomong sendiri, nggak mau mendengarkan. Naik ke sini ngapain sih? Mau jualan cabai, jualan kecap? Di sini tempat diskusi, bukan tempat jualan kecap. Oh diskusi kayak gitu. Loh, kita kan saya edukasi, saya kasih data. Anda berurusan berbicara dengan parameter Anda yang blunder. Saya kasih data. Saya bilang yang gibah itu, yang gosip itu adalah informasi yang tidak jelas. Salah satunya adalah kitab yang diduga penulisnya Lukas, kitab yang diduga penulisnya Yohanes, kitab yang diduga penulisnya Matius. Itu gibah, gosip. Kalau dalam definisi gosip menurut Anda tadi, informasi yang tidak jelas sumbernya. Saya kasih data. Menurut Catholic Identity, kitab Anda nggak jelas siapa penulisnya. Lalu Anda bilang, saya nggak mau lah disuruh minum kencing. Loh, emang Anda pernah dilarang sama Tuhan Anda yang berbentuk manusia itu minum kencing manusia? Maka saya tanya, kasusnya ada nggak? Ada. Kiki Fatmala itu mati sebagai Kristen. Waktu dia hidup, dia pernah minum kencingnya sendiri. Menurut Yesus itu dilarang atau tidak? Kalau dilarang, mana larangannya? Coba tunjukkan ke saya datanya. Itu kan kita mengandung penyebar agama, ya kan? Kalau itu kan apa sih ini? Ini apa sih Bapak ini penyebar agama? Kok lari ke penyebar agama? Kok lagi diskusi penyebar agama? Siapa nyebarin agama di sini? Ini bukan tempat Islamisasi loh. Kok kemana-mana? Anda yang lari-lari kok? Anda ini gimana ini? Diskusi. Ini room diskusi. Iya, itu kan treatment kesehatan. Apa ini orang ini? Jelas lu, treatment kesehatan. Giliran Kiki Fatmala kau bilang treatment kesehatan. Giliran Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat yang pada waktu itu datang ke Madinah belum terbiasa dengan suhu Madinah, mencampur air susu onta dengan air seni onta sedikit supaya itu menjadi asbab kesehatan.
Kau bilang itu nggak masuk akal. Kiki Fatmala minum kencingnya sendiri, kau bilang untuk treatment kesehatan. Hantu balau. Ada Tuhanmu melarang minum kencing orang. Tuhan kau aja nggak ngelarang minum kencing kau kok. Minum kencing mamamu aja kau nggak dilarang sama Tuhanmu. Kok kau kritisi? Nabi kami yang mengizinkan untuk proses kesembuhan meminum kencing onta. Kan lucu kalian. Kalian tuh maunya apa sih? Kalian nggak punya hukum. Kalian kritisi agama Islam yang membolehkan hukum meminum air seni onta itu boleh karena ada asbab. B2 pun kalau seandainya untuk sesuatu yang urgent, yang haramnya mutlak itu aja, bahkan tidak berdosa kalau kami makan. Karena situasi dan kondisi. Islam ini agama solusi. Giliran ini lagi nih, Bekala Nabi cabul. Iya, Nabi dalam kitabmu banyak cabul. Yosua, siapa namanya? Hosea bersundal disuruh Tuhanmu. Hosea pasal 2 nomor 1 kalau nggak salah. Yesaya disuruh telanjang bulat. Yesaya pasal 20 cabul semua tuh nabi-nabimu. Daud dalam kitabmu nabi, itu bahkan mengambil bini orang. Itu cabul namanya. Aku nggak terima kalau ada nabi cabul. Makanya aku terima kitabmu itu kitab suci. Karena nabinya di dalamnya semuanya isinya cabul. Bahkan ayat cabul pun ada. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Ya, kelamin laki-laki yang kelaminnya seperti keledai, pancaran maninya seperti punya kuda. Amsal pasal 7 18 Salomo cabul juga, Salomo ditulis di situ. Kenapa? Salomo mengatakan, ya, kata Salomo menceritakan Kidung Agung, dadamu, buah dadamu seperti pokok anggur, izinkan aku menjamahnya. Itu cabul, ya. Bahkan Tuhanmu sendiri berkata cabul dengan menceritakan tentang persundalan Ohola dan Oholiba, ya. Kalau kita bicara tentang kecabulan kitab suci, itu tertuju kepada kitabmu. Kalau kita bicara tentang kecabulan Tuhan, itu ada dalam kitabmu. Kalau bicara kecabulan tentang nabi-nabi, lebih parah di kitabmu. Bahkan Tuhanmu sendiri mengadakan aksi tercela dengan mengizinkan manusia untuk skidi papap, hoba-hoba on the sky di depan seluruh orang. Cabul itu. Kok nuduh-nuduh nabi saya cabul? Iya, itu nabi cabul. Saya nggak terima nabi cabul. Ayo naik. Kalian kalau bertanya, tanya Islam. Jangan membuat statement keliru. Nanti ketampol bolak-balik berdarah hidung. Giliran berdarah hidung, minoritas tertindas, mayoritas kayak gitu kali, Ripa penghujat. Dada aja kalian nih. Saya di sini bukan ustazah, bukan ulama. Saya pendiskusi. Apa Perisawah? Oke, Rifa, saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu mengutip surat Paulus. Boleh? Udah 1500 kali kau ucapkan itu. Mengutip surat Paulus. Paulus itu orang Yahudi. Dia ahli Taurat. Kalau diam dulu. Kau biar kutunjukkan, biar ku ajarkan kau cara berpikir di sini. Paulus itu mengaku orang Yahudi. Paulus itu orang yang mencampurkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi. Kalau ada diksi-diksi dia yang benar, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, wajar. Karena dia pembaca kitab Torah. Karena dia adalah orang yang mempelajari kitab para nabi. Jadi kalau dia mengutip kitab suci yang memang betul itu ada, lalu kemudian Allah tegaskan, dan sama juga difirmankan kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad mengutip surat Paulus, PA. Tetapi memang yang mengutus, yang mengirimkan Nabi Musa, pembawa Torah, Nabi Ibrahim, Nabi pembawa suhuf, Nabi Daud pembawa kitab Zabur, ya, Nabi Isa pembawa kitab Injil. Itu sama yang ngutusnya dengan yang mengutus Nabi Muhammad pembawa Al-Qur'an. Jadi kalau ada sama contoh, nanti kau bilang Nabi Muhammad mengutip itu perkataan Musa nanti. Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Apa dalam Al-Qur'an? Kul huwallahu ahad. Jadi kalau si Paul menuliskan surat, ada kebenaran walaupun mungkin cuma secuil, itu normal karena dia orang Yahudi. Tapi kalau banyak kedustaan, itu juga normal karena dia dari sekte Farisi sesat. Jadi si Paul ini, kenapa saya katakan kitab kalian itu semuanya bukan palsu. Kitab kalian tidak kami langkahi, kami buang ke got semua, tidak. Tapi bagaimana ulama kami mengajarkan cara menghadapi kitab kalian? Kitab kalian itu sumber Israeliat. Bagaimana cara menanggapi sumber Israeliat itu? Dikaji. Dikajinya seperti apa? Nah, ibarat kata memilih mana berlian di antara banyak kaca. Bagaimana cara memilih berlian di antara banyak kaca? Harus punya alatnya, thread. Apa alat untuk memisahkan mana berlian, mana kaca?
yaitu Al-Quran. Kalau sama dengan Al-Quran itulah kebenaran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran itu adalah jangan dulu ada yang lain dulu. Oke, boleh saya tanggapi? Belum Boleh saya selesai. Kau udah berkali-kali Ferry Sawa. Ya. Sudah 1500,3 sekian kali kau bilang, Nabi Muhammad mengutip Paulus. Nggak ada narasimu yang lain. Nggak bertambah ilmumu. Selama kau menghilang dari dunia perdebatan ini, apa yang kau bisa bawa ke hadapanku untuk berdiskusi? Itu aja terus. Itu muak aku lama-lama. Bosan. Berkali-kali di YouTubeku itu kutampilkan dan kujawab. Bukan Nabi Muhammad mengutip kitab si Paul. Tapi si Paul itu kan orang Farisi. Tentu dia belajar Torah. Kalau ada kebenaran yang dia kutip, tentu benar. Kenapa? Dia pernah baca Torah. Tidak semua kitab yang diklaim sebagai Torah itu kami buang ke halaman. Kami buang ke got. Enggak. Contoh dalam kitab Mazmur, yang mewarisi dunia ini adalah orang-orang soleh. Tertulis dalam kitab Mazmur, iya. Lalu tertulis di Al-Quran, bukan berarti nabiku mengutip kitab Mazmur, tapi nabiku menyampaikan apa yang pernah disampaikan kepada nabi terdahulu. Kalau memang secara ilmiah kau bisa tunjukkan nabiku mengutip surat Paulus, tunjukkan secara ilmiah Nabi Muhammad pernah membaca kitab si Paul. Tunjuk sama aku, dari mana Nabi Muhammad tahu surat si Paul? Bawa data-data literasinya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini terdapat di 2 hadis. Aku sudah tahu itu yang kutanya itu metode kau menganalisa bahwa itu menuduh nabiku mengutip. Kalau saya baca ini. Bukan terguncang, jijik karena ini dari buat kali capek aku menjawab. Aku terima wahyu padahal cuma ngutip. Ini ada dua hadis yang sama. Ini orang ini. Oke, aku udah capek loh Ferry. Aku jawab itu dulu loh. Udah hampir 100 kali. Nomor 3072. Turun kau lah Ferry, aku tanya metode kau menuduh nabiku mengutip apa? Ya jijik, ya jijik. Kan aku jawab. Apa metode ilmiah kau menuduh nabiku mengutip? Contoh, jadi ada riwayat Nabi Muhammad itu pernah jalan-jalan ke Antioquia. Waktu Nabi Muhammad lagi di Antioquia, dia beli koran. Pas dia beli koran, nampaklah surat Paulus. Dia bacalah di situ. Itu metode ilmiah tuh. Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Hisham. Kapan Ibnu Hisham mengatakan? Dalam Sirah Nabawiyah. Kan aku bilang, bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang sama persis dengan kitab Zabur. Bukan berarti mengutip kitab Zabur. Si Paul itu orang Farisi. Ketika dia mengatakan bagi kita hanya ada satu-satunya Allah. Itu betul. Sejalan dengan ajaran Yesus. Hanya ada satu Allah. Sama seperti Musa. Kul huwallahu ahad kata Nabi Muhammad. Shema Israel Adonai Elohenu ehad. Kau bilang itu kutipan. Itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Si Paul itu ahli Taurat. Kecuali dia nggak pernah pegang Taurat, tiba-tiba ada informasi yang dia berikan yang dikutip oleh nabiku. Contoh kayak si Paul sendiri. Si Paul mengutip perkataan Epimenides. Epimenides nggak pernah pegang Taurat. Ini baru lucu. Tuhan kau mengutus orang yang mengutip perkataan penyembah pagan. Tapi kalau si Paul mengatakan sesuatu yang sejalan dengan Islam, wajar. Karena dia pelajar Taurat, dia pembaca Taurat. Dan semua isi Taurat itu tidak semua kami buang. Mana ayat-ayat yang sama? Contoh, ketika Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Apa dalilnya terkorelasi dengan Al-Quran? Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un. Lalu dikatakan dalam kitab Mazmur, bumi ini diwarisi untuk orang-orang soleh. Lalu dikatakan dalam surah Al-Quran bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Lalu dikatakan oleh Musa, oleh Isa. Nih saling mengutip nih. Yesus mengutip perkataan Musa dengan mengatakan, kalau Yesus mengutip. Di mute dulu. Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Lalu di dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Itu bukan kutipan, itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Artinya ajarannya, esensinya sama. Paham kau? Ngapain kau ulang-ulang sama gua di situ? Ngaku terima wahyu, tapi kutip. Itu kan pembohongan publik. Nih yang kutunjukkan yang biadab itu Rasul Paulus, Rasul kau, siapa? Apostolos Paulus nih. Yang kurang ajar nih, aku ngaku rasul tapi mengutip perkataan penyembah pagan. Ini baru, kalau aku kaidah ilmiahnya ada. Kaidah ilmiah apa yang bisa Unirifa tunjukkan kalau Paulus itu adalah orang yang mencampur adukkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi? Kaidah ilmiahnya adalah berdasarkan petunjuk yang diberikan Bible. Dalam Bible menurut skolar, Paulus mengutip perkataan Epimenides.
Ah, itu kurang ajar namanya. Tapi kalau kau mau mengatakan nabiku mengutip, apa metodologi yang kau bisa buktikan? Kapan nabiku? Coba riwayat mana, literasi apa yang bisa kau ajukan di hadapanku, membuktikan secara ilmiah indikator-indikator nabiku betul pernah baca surat Paul. Baru kau bisa tuduh dia mengutip. Hantu. Coba kau tunjukkan sama aku dulu. Pernah nggak nabiku membaca, beli koran terus ternyata surat si Paul? Kalau tidak pernah nabiku membaca surat si Paul, kok kau tuduh nabiku mengutip? Hantu balau. Ya. Kalau aku bisa. Si Paul adalah Parisi sesat. Dia warga Romawi. Mengajarkan di Athena. Otomatis dia mengikuti tradisi orang Athena. Dia kutiplah pendapat orang Athena yang adalah para filsafat. Maka di situ bisa disimpulkan dia sinkretisme. Tuh, itu metode ilmiahnya. Ada indikatornya. Indikator pertama, dia Parisi sesat. Indikator kedua, dia warga Romawi. Indikator ketiga, dia punya tempat di sisi orang Romawi. Artinya dia berpihak kepada penjajah. Dia orang yang terkemuka di antara penjajah. Indikator keempat, yang dia ajarkan adalah ajarannya sendiri kepada orang-orang Athena, orang Filipus, orang Korintus. Siapa mereka? Penyembah pagan. Ketika dia mengutip ungkapan-ungkapan dari seorang filsuf, Epimenides contohnya, artinya dia mengajarkan pendapat dari para filsuf yang dicampur dengan ajaran ahli Taurat. Itu namanya sinkretisme. Ini namanya metodologi analisis. Nah, kau mengatakan nabiku mengutip surat si Paul, apa alasannya? Jangan kau bilang, oh kan sama tertulis. Loh, yang namanya surga memang gak ada yang pernah lihat. Hantu. Yang namanya surga justru si Paul blunder. Kalau si Paul mengatakan tidak ada yang pernah melihat surga, tapi Tuhan kau udah pernah lihat surga yang manusia itu. Stefanus udah pernah lihat surga. Artinya si Paul dengan Stefanus itu bertentangan. Kalau secara realitas konkret, nabi kami benar. Memang gak ada yang pernah lihat surga. Siapa? Siapa yang pernah lihat surga? Kalau kau tengok dalam kitab kau, justru kau menghancurkan kitab suci kau. Si Paul mengatakan, tidak ada yang pernah melihat surga. Stefanus mengatakan, aku melihat Yesus duduk di samping Bapa. Surga. Berarti hancur kitab kau. Kontradiksi, tentangan. Bakar salah satunya ya. Nggak mungkin dua-duanya benar. Yang satu bisa lihat surga, yang satu surga belum pernah dilihat. Berantem aja lah si Paul dengan Stefanus. Ya, kau temukan si Paul, kau temukan Stefanus, kau tanya mana yang betul kalian berdua. Stefanus kau bilang kau lihat surga. Paul kau bilang surga belum pernah yang lihat. Mana yang betul? Suruh berantem. Kalau nabiku betul. Ketika nabiku mengatakan surga belum pernah dilihat, realitasnya memang begitu. Yang namanya surga belum pernah dilihat. Cemananya kau? Ya, kalau secara jasmani memang surga nggak pernah dilihat. Ya. Kalau secara rohani surga itu bisa dilihat. Entahlah, jangan ngomong rohani sama aku. Sirabaraba lama-lama enak juga, sirabaraba lama-lama enak juga. Ayo, ikuti saya. Ya. Gak usah ngomong rohani sama aku. Inilah syahadat daripada Bunda. Aku gak mau bicara rohani karena aku seorang mahasiswi. Kalau bicara rohani pergi ke Mama Gufron sana. Inilah Mama Gufron, Samsudin, sama si siapa namanya si Kumaila. Janji kepada yang Maha Kuasa. Ya, bersahadatlah dengan baik. Apalah ini nih? Syahadat itu apa? Syahadat apa? Syahadat itu adalah janjimu kepada yang Maha Kuasa. Ya, seperti tadi. Apa kaitannya dengan rohani? Kamu kau mengatakan tadi rohani apa? Ya, sesama manusia. Apa yang kekal itu? Ya. Diamlah. Sedangkan kalian aja Tuhan kalian katakan Holy Ghost. Oh, banyak cerita. Aku ngatain kalian hantu, kalian tersinggung. Giliran kalian ngatain Tuhan kalian Holy Ghost nggak apa-apa. Kalian bilang Pneuma Tuhan kalian. Lucu kalian ini loh. Ini bagaimana dari kalian umat Kristen ini memang aduh, ini orang nggak diskusi nih. Aku paling Robin lah. Aduh, kalau kau nggak bisa diskusi gini ya. Dengar ya. Kalian ini kadang memang nggak lawak kalian. Asli lawak kalian. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Giliran ku bilang kalian hantu balau, kalian tersinggung. Tuhan kalian bilang Holy Ghost. Hah? Pneuma. Mana ada Nabi dari Mekah? Lah terus? Apa urusannya sama kau? Kalau nggak ada Nabi dari Mekah, terus dari mana Nabi memangnya? Jangan kan dari Mekah. Sejarahnya di mana? Kau bicara sejarah, memang ada sejarah tentang Nabi-Nabi Israel? Nah, banyak. Ya coba tunjuk buku sejarah apa yang memuat tentang Nabi Israel. Coba satu buku. Sendiri. Datuk lagi, Datuk palsu. Satu buku.
Ini orang Kristen kenapa kayak gini? Palsu itu palsu. Sejarah ndak ada, Rifa. Bisukan aja, blokir aja kalau palsu tuh. Palsu apa? Mana Apa, sejarahnya, Bang Rifa? Dato? Orang Kristen ini koplak bin Balul ya. Sejak kapan tokoh Nabi Israel itu masuk sejarah? Kalian tolonglah belajar dulu bahasa Indonesia. Sejarah itu apa nih? Saya kasih kalian data ya. Kalian besok-besok kalau seandainya nggak punya ilmu jangan naik ke sini ya, jangan naik ke sini. Muak aku lihat kalian. Ya. Banyak kali ceritamu perempuan tak berakal. Aku lebih baik kau bilang nggak berakal daripada punya akal dan otak tapi menyembah kepada manusia berkelamin dan berbulu. Ya, Dato, yang mana yang palsu Dato? Nggak berakal kamu ini. Dato 5 palsu dia. Aku dikatakan nggak berakal sama orang gila nggak apa-apa. Mana semonyet-monyetnya monyet nggak pernah menyembah monyet. Nah kau manusia nyembah manusia. Berakal nggak kau tuh? Gini aja lah aku tanya kau. Kalau memang Tunggu kamu dulu, orang kau pintar. menguji aku berakal. Kau kan tuduh aku nggak berakal, ya kan? Kau bilang aku nggak berakal, bukan? Sekarang ku tanya Kan memang balik sama kamu kau, tak berakal berakal. nggak kau ketika kau menyembah Tuhan berbulu dan berkelamin yang mati? Dan kemudian aku tanya, di Rifa mana baca akal kau? dongeng. Iya, baca dongeng dia tuh. Dongeng sebelum tidur. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Nampak kali kalian terguncangnya. Kayak gitu nampak kali kalian terguncang. Ini contoh dongeng nih kayak gini nih dongeng. Ah, perang naga lah di surga kalian. Nah, kalian bilang itu bukan dongeng. Ini nih, ini menurut skolar kalian, kitab Hakim ya. Hakim pasal 9 nomor 7. Menurut skolar kalian, tafsirannya ini apa? Apakah ini sebuah ayat? Nih, baca ini nih. Makna dongengan itu terang sekali. Ah, ini ditegaskan bahwa ini dongeng. Ini baru dongeng. Makna dongengan itu. Giliran kitab kalian dongeng, kalian tuduh Al-Quran kami dongeng. Aku mampu tunjukkan kitab kalian dongeng. Tetap layar teman-teman, tetap layar teman-teman. Yang lucu-lucuannya orang Kristen ini. Lucu kalian, nggak bisa menjawab, nggak bisa membantah, malah nyerang-nyerang pribadi lah, nyuruh aku jual togel lah. Mentang-mentang kau suka main togel, kok aku yang kau suruh jual togel? Lucu kau Kristen. Ah, nggak masuk kalian ini. Kalian bilang aku nggak berakal, kalian menyembah manusia berkelamin. Apalah kalian ini loh. Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet loh. Lucu kalian ini. Kitab dongeng aja. Kalian ya, 2 orang kalian di sini di Komal Islam, kalian berani-beraninya mengeroyok. Bayangkan kalau kalian 1000 dan kalian mayoritas. Akan muncul kembali genosida dan juga inkuisisi seperti yang pernah terjadi 600 tahun di abad ke-8. Akan muncul Zwingli, Martin Luther dan juga John Calvin yang menghabisi nyawa orang yang berbeda dogma dengan dia. Kalian saja di Komal Islam menyerangku pribadi di hadapan abang-abangku di Komal Islam loh. Ditonton 3,3 orang loh. Berani kalian menyerang pribadiku. Padahal aku nggak nyerang pribadi kalian. Inilah bentuk Allah mempertontonkan kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti mereka. Inilah yang Allah sedang lihatkan kepada kami. Umat Islam terkadang matanya buta. Kalian yang minoritas aja masuk di Komal Islam, bertiga kalian, aku perempuan sendiri, nyerocos. Bayangkan kalau kalian mayoritas, brother, apa yang akan kalian lakukan kepada kami umat Islam? Apakah kalian akan memberikan kami hak menjawab kebenaran itu? Belum tentu. Sedangkan kami di Komal kami sendiri, sedangkan kami sudah mayoritas, presiden kita aja Islam, kalian aja masih kurang ajar menghujat Nabi kami. Apalagi kalau kami minoritas, apalagi kalau kalian mayoritas. Coba, apa nggak di anatema kami? Apa nggak di inkuisisi kami? Ingat, inkuisisi itu pernah ada. Bahkan dalam buku yang sudah saya punya ini ya, buku yang sedang saya baca ini, di sini dikatakan bahwa misionaris-misionaris kalian itu memiliki karakter, ya, memiliki ideologi yang rasis, menganggap misionaris-misionaris yang datang ke tanah Batak itu, ya, termasuk Nomensen, ya,
Salah satunya adalah Nommensen, misionaris dari Jerman yang membenci orang Yahudi karena ajaran Martin Luther memang mengajarkan untuk benci kepada Yahudi, dan itu datanya ada. Itu mengatakan bahwa gara-gara si Nuh, dalam kitab kalian dituliskan Nabi Nuh alaihissalam difitnah, mengutuk Kan'an, dikatakan oleh misionaris kalian bahwa orang Asia Tenggara ini layak diperbudak. Bayangkan doktrin yang dibawa oleh petinggi agama kalian, menjajah negara Indonesia bekerja sama dengan Belanda. Tiba-tiba kalian yang orang Kristen yang menerima warisan penjajah masuk ke Komar Islam, kami izinkan bertanya tentang Islam, kalian diberi kesempatan bertanya tentang agama kami, masuk ke sini malah menghujat pribadiku, yang kalian gak pernah diskusi sama aku sama sekali. Di sini Allah perlihatkan bahwa sejatinya kalian sedikit saja sudah kurang ajar, apalagi banyak. Bayangkan kalau kalian banyak. Ada pendeta Vincentius, ada pendeta. Di bawah ada pendeta Vincentius di bawah. Vincentius ada diskusi ya. Selamat siang Pak Vincentius. Rendah hati kalau ini, sopan banget. Santai orangnya. Iya, yang sopan lainnya, ya sama beliau aja. Silakan. Halo Pak Vincent, inilah Pak anak domba yang harus anak gembala tuh naik ke sini menghujat pribadi, naik ke sini belum baca literasi udah ngata-ngatain, belum baca apa yang saya kasih udah ngata-ngatain. Pak Vincent, semoga banyak pendeta-pendeta yang bisa mengembala anak domba yang berbentuk serigala yang naik ke komal kami ya Pak. Silakan Pak Vincent, mau diskusi boleh? Ya, jadi saya tanggapi sedikit aja masalah mayoritas, minoritas, dan jadi seperti ini masalah yang naik menyerang pribadi atau segala macam itu masalah oknum, bukan masalah minoritas atau mayoritas. Karena kita lihat saja di NTT, tempat kami mayoritas Kristen, kami sangat toleransinya tinggi sekali. Jadi naik ke sini kalau ada penghujatan atau serang pribadi itu oknum. Mungkin oknumnya lagi emosi atau kepanasan atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi saya rasa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam damai, saling menghormati dan menghargai sesama. Itu aja dari saya. Saya tanggapi Pak Vincent, terima kasih atas tanggapannya. Pak Vincent, saya 6 tahun diskusi lintas agama, dan saya pertama sekali itu berdebat dengan seorang perempuan bernama Uti Watimena. 6 tahun lalu, 6 tahun perjalanan saya diskusi Pak, semua terdokumentasi di banyak YouTube. Bapak boleh cross check Unirifa. Yang oknum itu justru orang seperti Bapak. Orang seperti Bapak ini jarang dan langka. Orang Kristen santun, baik hati, tidak sombong, rajin nabung ini cuman Bapak, ya salah satunya Bapak. Yang kebanyakan itu yang bejat kelakuannya, naik ke komal Islam malah menghujat. Bahkan buka komal sendiri untuk menghujat Islam itu banyak. Kamu bisa nggak buktikan saya menghujat Tuhanmu? Coba satu diksi yang saya menghujat Tuhanmu tunjukkan. Ya, satu saja kau tunjukkan aku pernah menista Tuhan kau. Kalau nggak diam kau. Nah, saya lagi sama Pak Vincent ya. Jangan kau ganggu aku. Ya, jadi Mbak Umi. Orang seperti Bapak, sebentar Pak Vincent. Saya sepakati ada belahan negeri timur sana, ya saya di Ternate by the way ya. Di sini pun orang Kristen juga ada kok. Di sini ya, bahkan di negara-negara lain, daerah-daerah lain, Sumatera Barat, itu 90%-nya tuh Bang Datuk itu udah saya tuh orang Sumatera Barat ya, beliau tinggal di Sumatera Barat. Itu daerah yang mayoritasnya Islam loh Pak. Coba, di-mute dulu Vera. Udahlah masuk ke atas, bukan malah diskusi, ngamuk-ngamuk, malah berisik tuh lagi. Ya, Bapak Vincentius boleh tanya sama Bang Datuk. Mayoritas Islam yang bahkan filosofi kehidupan. Akun lagi, akun di band. Report. Report. Ya, Bang Vin, untuk Anda ketahui, saya pelindung 100 kakak menyasuk dari Kristen. Saya pelindungnya. Kalau untuk masalah toleransi, ya jangan tanya lagi kalau Islam ini. Saya sendiri adalah pelindung. Jangan Pak Datuk, bukan Bapak pelindung, yang Maha Kuasa Pak. Pak, di bawah saya Pak. Na'udzubillah. Nanti saya tunjukkan siapa saya, Bapak kaget.
Jangan pernah Bapak mempertuhankan manusia, Pak. Pula yang Kalau si Robin ini nggak jelas omongannya itu, entah apa-apa ini Robin. Saya bilang saya pelindungnya, jangan coba-coba ganggu mereka berlindung dengan saya berhadapan. Masya Allah, guys. Iya. Bukan apa-apa, saya pelindungnya. Ya, saya mengerti maksudnya Bang Dato, saya paham. Artinya memang kita semua manusia berlindung kepada Tuhan, tetapi kadang Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk melindungi minoritas seperti Bang Dato, itu saya paham kok maksudnya. Jadi kita itu sebenarnya begini, kita bersyukur hidup di negara Indonesia yang bermacam-macam agama dan juga negara juga memberikan kebebasan untuk berdialog, berdiskusi tentang agama. Ya, saya sebenarnya senang sih. Jadi teman-teman Kristen yang belum berkapasitas dalam diskusi agama, tidak mengerti ilmu agama, ya nggak usah naik nyerang-nyerang pribadi gitu. Kalau naik ya punya ilmu berdiskusi nggak apa-apa. Sedangkan saya ini aja yang sedikit tahulah tentang agama Kristen, ya saya naik ya hanya sekedar silaturahmi apa gitu, nggak juga nyerang pribadi, nggak juga mau bahas banyak ayat-ayat. Ya, saya selalu menghindari hal-hal itu. Ya, Pak Vincent, saya coba terangkan dulu ya. Jangan coba menilai akibat tanpa melihat sebab. Ketika Anda melihat pertarungan seseorang, entah di atas ring atau di jalanan, coba jangan pisahkan dulu, karena nanti Anda dihantam sama orang yang sedang bertarung. Pelajari dulu kronologinya, apa yang menjadi asbab mereka bertarung. Ya, kalau memang sudah mau mati satu sama lain, ya lepaskan mereka kalau Anda punya kekuatan. Karena kalau Anda sendiri, badan Anda kurus pula, orang lagi berantem, Anda ketampol nanti bawa Anda. Jadi ketika saya berdiskusi di sini, dari tadi saya selalu menekankan kepada seluruh umat Kristen atau non-Islam lah, kejawen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, silahkan naik ke Komal ini. Di Komal ini, insya Allah kami akan menjelaskan apa yang kami pahami dan kami pelajari tentang agama kami. Dari tadi kami berkali-kali memberikan kesempatan kepada orang di luar Islam mengetahui tentang Islam. Tapi rata-rata kami juga bukan orang botol yang kami mampu menilai mana pertanyaan itu yang memang ingin tahu, mana pertanyaan yang ingin menyerang. Apalagi pertanyaan yang membawa narasi begini. Ya, berarti Nabi kamu keluar dari gua ya? Iya. Berarti siapa saksinya? Kok nggak ada saksinya? Di sini saya harus meluruskan. Jangan paksa logika cacat yang kalian imani itu diterapkan kepada umat Islam. Kami harus meluruskan cara berpikir yang keliru itu. Sejak kapan di Islam itu Nabi harus ada saksinya, saksi matanya? Pertanyaan kepada kami, mana saksi mata yang melihat nabimu terima wahyu? Itu tidak relevan. Karena kami tidak pernah mengklaim bahwa nabi kami itu kenabiannya harus ada saksi manusia. Karena kalau ditanya balik kepada kalian, memang ada nabi-nabi di kitab kalian ketika diangkat jadi nabi, ada lagi yang mendengarkan firman Tuhan selain mereka. Ada saksi matanya. Kesalahpahaman dalam berpikir itu kami luruskan. Itu kenapa jawabannya panjang. Supaya kalian mengerti dan paham kaidah berpikir umat Islam. Gitu loh Pak. Itu yang terjadi. Betul, Vera, kalau sudah di-mute, jangan dibuka mute dulu. Kalau udah di-mute, jangan dibuka dulu sebelum Anda diizinkan. Lanjut. Nah, kalau mau diskusi, satu tema mau diangkat, membuktikan perbedaan dan ada mungkin kesamaan kita, saya juga lebih setuju. Tapi saya selalu minta, yang diskusi sama saya punya standar. Yang kedua, harus memiliki kaidah ilmiah. Syarat bertanya sama saya nggak apa-apa, hantu belau pun tanyalah sama saya nggak apa-apa. Syarat mendebat saya harus di atas saya ilmunya, setidaknya punya kredibilitas. Kenapa? Sekeras dosen aja kemarin kacau balau logikanya. Gitu ya Pak Vincent. Silakan Pak Vincent mau diskusi atau mau bertanya silakan. Ya, jadi begini, setelah saya mengetahui syarat-syarat yang disampaikan, saya mengakui saya belum selevel dengan Uniriva, saya masih jauh bertanya di bawah. Aja lah. Saya masih jauh di bawah, saya hanya naik sini hanya mengarahkan, menasihati teman-teman saya Kristen yang mungkin mendengarkan suara saya.
kalau kalian mau naik ke sini jangan serang pribadi, jangan serang ajaran agama Islam, nabi, apalagi pribadi Nabi. Meskipun kita tidak mengimani atau tidak percaya bahwa Muhammad itu rasul atau nabi, tapi jangan serang pribadinya, karena Nabi Muhammad yang diimani teman-teman Islam itu tidak pernah bersalah dengan kita, tidak pernah merugikan orang tua, keluarga, ekonomi kita. Dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu, berbeda dengan kita. Jadi jangan serang pribadi Nabi dan ajaran teman-teman Islam. Itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau belum punya level setingkat dengan Uniriva, lebih baik nyimak, dengarkan saja. Saya akui level saya masih jauh di bawah Uniriva ini. Jadi saya nggak berani debat dengan Uniriva. Itu saja. Terima kasih. Bapak, saya keren izin banget turun nih. dulu. Bapak tuh oknum loh, Bapak Islami banget loh. Saya takutnya Bapak dituduh Islam nanti sama orang Kristen. Biasanya gitu. Saya biasanya keluarga gitu, saya Pak. banyak Islam. Ya, Kristen kawan-kawan ketik satu ya. Kristen ketik satu biar saya jambak ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa, ya, buat kita semua pada pagi hari yang indah ini, ya, kita sangat bersyukur ya. Kita sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kehidupan, ya. Jadi begini saudara-saudaraku, ya. Kenapa? Jadi karena Yang Maha Kuasa itu mengajarkan kita apa? Sebagai Islam sejati dan sebagai Kristen sejati, sebagai Buddha sejati, sebagai Hindu sejati. Apa yang dimaksud dengan Bunda sejati atau Hindu sejati atau Kristen sejati atau Islam sejati, ya? Yang tidak pernah bersahadat, yang tidak pernah mengatakan apa? Perkataan goblok, perkataan Apa ini Robin? Jangan menentukan sesuatu yang tidak menjadi hakmu. Jangan kau yang mengklaim mana yang sejati, mana yang tidak. Aku paling nggak bisa membiarkan orang yang tidak punya dasar lalu bicara, berkhotbah di gereja sana. Kok kau yang menentukan mana yang sejati, mana yang tidak? Kalau kau bilang Kristen sejati yang tidak pernah mengatakan orang goblok, Yesus itu bukan berarti nggak sejati dia itu. Berarti dia orang yang termasuk mengingkari ajaran Tuhan itu. Kau baca dalam kitabmu itu, Yesus berkali-kali, bodoh sekali kalian. Paulus mengatakan, wahai Galatia yang bodoh. Justru di kitabmu, tokoh-tokoh agamamu mengatakan orang lain bodoh. Kalau Islam memang dilarang, lebih baik berkata yang baik. Tapi kalau mengatakan orang yang memang bodoh, kalau dia bodoh itu bukan penghinaan. Itu mengingatkan dia supaya dia jangan lama-lama dalam kebodohan. Tidak semua perkataan jujur itu adalah penistaan. Kalau ada orang botol dikatakan botol itu normal. Yang nggak boleh itu orang tidak botol dikatakan botol. Kalau ada orang yang mengatakan ayam adalah bebek, bebek adalah ayam, itu botol secara kaidah ilmiah. Kok Anda pula di sini yang menentukan mana Kristen sejati? Ini justru Anda mencederai Bible Anda. Di sini kalau bicara pakai dasar, kalau nggak pakai dasar nggak usah ngomong. Sebarkan ajaran kejawenmu, ajaran hantu belaumu kepada orang yang bukan di Komal Islam. Komal ini bukan tempat penyesatan. Ya, Komal ini tidak mengizinkan orang-orang tidak berdasar bicara banyak, menyebarkan apa yang dia yakini sendiri, lalu dia tidak punya dasar. Di sini kita bicara literatur. Rob ini udah kebiasaan nih, ngomong sesuai hawa nafsunya sendiri. Ditanya kitabmu apa, nggak jelas. Mana sumbernya, nggak ada. Jangan suka-suka kita kalau bicara. Makanya dalam Islam itu adalah ulama mengatakan al-isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Kalau berbicara itu menurut ini, menurut itu, dalam kitab ini, itu yang disampaikan. Kalau pendapat Anda sendiri kami nggak peduli. Kenapa? Anda nggak jelas, agama Anda aja nggak jelas. Anda kalau bilang Kristen, Anda jangan menghina Yesus di sini. Ketika Anda katakan orang yang mengatakan bodoh itu adalah orang yang tidak benar, Yesus berapa kali mengatakan orang bodoh tuh? Coba dalam kitab Anda. Iya. Bodoh sekali, begitu bodohkah kalian? Iya. Hati-hati loh, depan saya kalau bicara konsekuensinya bahaya Anda. Justru Anda yang menghina Yesus. Hati-hati ya. Berarti Yesus sendiri mengatakan orang lain bodoh. Iya. Berarti secara langsung dia menghina Yesus tuh. Karena Yesus di Lukas 5:22, Lukas 5:24 mengatakan orang bodoh. Iya. Robin ini kalau bicara sekehendak hatinya. Suka-suka dia. Kalau kita tanya, dasar kamu bicara itu apa, Pak? Saya sendiri. Apa hak Bapak diberi tempat di Komal yang indah ini menyebarkan ajaran Bapak sendiri? Komal ini bukan tempat penyesatan. Ini tempat kita berbagi knowledge. Knowledge itu apa sebenarnya knowledge?
Ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya ilmu. Pengetahuan itu apa? Yang kalian ketahui. Dan metode penggalian pengetahuan itu tidak ilmiah, bisa diberitahukan lewat telepon. Nah, tuh saya tahu tuh. Saya tahu kalau Bang Ota kemarin baru menikah, tahu. Itu ilmu, bukan. Ilmu adalah informasi yang sistematik, yang kadang dan juga terkonsep, yang penggaliannya itu ilmiah. Bedakan itu. Di sini kita berbagi ilmu dan pengetahuan. Anda mengatakan bahwa Islam sejati, Kristen sejati adalah gini, tahu dari mana? Kecuali Anda punya kredibilitas. Kalau Anda seorang dosen, saya tidak bertanya literasi. Kenapa saya tidak tanyakan literasi? Karena ada yang namanya teori kebenaran performa. Apa teori kebenaran performa? Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel. Contoh, seorang dokter bicara cara mengobati penyakit. Kalau dia adalah dokter THT, dia ajarkan saya, Uni gatal hidungnya nih. Nah, gini cara mengobatinya nih. Dalam ranah medis ini namanya ini nih. Saya bisa percaya sama dia. Karena dia adalah dokter THT. Itu pun masih belum tentu itu 100% absolut perkataan dia benar. Apalagi Anda bukan seorang pastor, bukan pendeta, bukan sarjana teologi, lalu bicara mengajarkan apa yang Anda pahami tanpa ada dasar. Giliran ditanya, Anda dapat dari mana itu? Gak mampu tunjukkan. Lalu buat apa Anda didengarkan, Pak Robin? Kebiasaan Anda seperti itu. Saya perhatikan Anda. Naik di Komal, orang bicara motong. Disuruh bicara dari diri sendiri. Menyimak aja Pak di bawah. Kalau ada saya nggak usah naik. Kalau mungkin mau ngobrol dengan Bang Ota, Bang Datu, nanti kalau udah nggak ada saya. Ya, kalau mau menyimak diam aja di atas. Nggak usah banyak bicara. Ya, Bang Abram, silakan Bang Abram. Kalau ada yang mau ditanyakan Bang Abram. Ini Bang Abram nih. Ya, tanya ini yang terkait apa ya Bu ya? Islam Ya. boleh? Ya, memang di sini kan tema kalau kita punya tema kita sebenarnya siapa juru selamat. Tapi karena ini room Islam, kami memprioritaskan untuk menjelaskan tentang keislaman. Walaupun tidak menutup kemungkinan kami juga akan membahas agama komparasi dari si penanya. Ya, si agama si penanya. Kalau misalkan yang bertanya Hindu, tentu kami akan mengajukan juga komparasi. Kalau seandainya nanti orang Hindu memberikan standar kepada kami akan konfirmasi. Emang di Hindu seperti apa? Nah, jadi kan kita tahu Pak perbandingan antara Islam dan Hindu, Buddha dan Islam, atau Islam dan Kristen. Jadi apalagi saya sebagai seorang yang kurang lebih hampir 6 tahun berdiskusi dengan umat Kristen dan mempelajari kekristenan, tentu saya juga sedikit banyaknya kan tahu juga tentang agama Kristen. Jadi silakan Bapak Abram bertanya tentang agama Islam. Ibu ini pendeta ya? Bukan, saya pendiskusi Pak. Saya mahasiswi. Mahasiswi. Saya mahasiswi. Ibu Islam? Oh iya, saya Islam. Oh iya. Oke. Ibu terangkan aja itu yang sesuai Ibu punya tema di dalam Islam. Bapak mau tanya yang apa? Karena saya ya dalam Islam, dalam Islam itu Pak, juru selamat itu semua para nabi itu juru selamat Pak, menyelamatkan kaumnya dari kesesatan, dari kejahilan, dan dari siksa api neraka. Semua para nabi Pak. Dan juru selamat ini memiliki gelar masing-masing. Ada yang bergelar Khalilullah, ada yang bergelar Kalimullah, ada yang bergelar rahmatan lil alamin, ada yang bergelar Al-Masih. Kalau Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Ibnu Maryam gelarnya Ibnu Maryam, Al-Masih. Kemudian kalau Nabi Musa itu kalau nggak salah itu Kalimullah ya Ustadz Arif ya. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, banyak gelarnya juga. Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang dipilih oleh Allah karena memang memiliki kelebihan dalam ketakwaannya kepada Allah, mendapatkan wahyu dan petunjuk dari Allah, tetapi mereka tidak diwajibkan untuk diutus kepada suatu kaum. Rasul adalah nabi yang diutus. Nah, jadi para nabi dan para rasul itu adalah juru selamat. Para rasul. Begitu Bapak. Yang dikatakan nabi itu semua nabi itu juru selamat itu Allah yang katakan ya Bu.
Ada ayatnya gitu. Kita Pak, kata-kata juru selamat itu bukan kata Islami, Pak ya. Kata-kata juru selamat itu kata yang dipakai oleh kaum pagan. Saya kasih data ya. Ya. Kami sebenarnya tidak mengenal kata juru selamat. Makanya saya katakan tadi. Tapi kalau kita definisikan juru selamat artinya orang yang menyelamatkan, maka para rasul itu adalah juru selamat. Nah, ini saya kasih Bapak data ya. Datanya mohon maaf ya, karena Bapak orang Kristen, lebih baik saya kasih data dari Kristen aja ya, bukan dari Islam. Karena kalau dari Islam Bapak belum tentu percaya. Enggak, dari Islam aja, saya kan bertanya Islam, saya bukan bertanya Kristen. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada istilah juru selamat dalam Islam. Karena di Islam itu tidak mengenal kata juru selamat. Karena kata juru selamat itu kata dari pagan. Itu narasi Ibu sendiri, pemikiran Ibu yang tadi mengatakan Nabi David di Islam itu yang mana? Itu menurut Ibu. Sesuai dengan definisi, Pak. Juru selamat itu artinya kan yang menyelamatkan. Iya, oke. Memangnya juru selamat artinya apa? Juru selamat kan artinya menyelamatkan. Ya para rasul yang menyelamatkan. Saya tanya di dalam Kristen, saya tanya di dalam Islam. Kan juru selamat itu bukan bahasa Islami, Pak, itu bahasa Indonesia, Bapakku. Kan tadi juru selamat itu kan bahasa Indonesia. Iya. Loh, Pak, kita ini kan nggak bodoh, Pak. Arti juru selamat artinya tukang penyelamat yang menyelamatkan, orang yang punya skill, orang yang punya keahlian dalam penyelamatan. Nah, itu juru selamat. Juru parkir, orang yang punya skill dalam memarkir motor dan mobil. Juru masak, orang yang punya skill dalam memasak. Juru tulis, orang yang punya skill dalam menulis. Juru make up, orang yang bisa memake up. Bahasa Indonesia juru selamat, orang yang punya skill dalam penyelamatan. Kalau dalam ranah, Bapak pernah nonton film ini nggak? Film Baywatch. Baywatch pernah nonton nggak dulu? Itu film lama tuh. Ya. Nah, itu ada juru selamatnya. Siapa? Para penjaga pantai. Oh iya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia. Karena kita sekarang bicara tentang agama, tentang teologi, tentu kita korelasikan dengan materi kita. Karena saya tidak bicara tentang pantai memantai, saya nggak bawa film Baywatch. Oh iya. Saya baca tentang Nabi. Gitu, Ya, Bu. bukan Udah pendapat mengerti asumsi saya. liar saya. Udah mengerti saya? Ya, oke, mengerti. Mantap. Saya izin turun ya, Bu. Saya pikir Ibu ini pintar, padahal botol juga. Makasih ya atas infonya. Orang botol mengatakan saya botol nggak apa-apa daripada punya akal dan otak tapi menyembah makhluk berkelamin berbulu mati dan hidup di hari ketiga. Lebih baik dikatain botol daripada botol beneran kayak Bapak. Dijelaskan malah nuduh orang botol, ya. Tuhannya kok juru selamat. Tuhan kok juru selamat. Suruh juru parkir aja Tuhan Anda. Tuhan kok juru selamat. Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu assalam. Allah adalah assalam. Kok Tuhan juru selamat? Belajar di mana itu Tuhan Anda menyelamatkan? Karena juru itu artinya orang yang punya skill. Kalau Nabi saya diajarkan Tuhan secara tauqifi. Ngatain orang botol. Kau Kristen penyembah manusia. Terkutuk pula Tuhannya hari di Galatia pasal 3:13. Nggak apa-apa. Dibilang botol sama orang goblok itu suatu keberuntungan daripada goblok beneran. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahil Islam.